Di sebuah penerbangan komersial, kisah dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Arjun, yang merupakan anak seorang menteri. Perilakunya sangat memalukan, hingga ia berani melakukan tindakan tak pantas terhadap ibu muda beranak satu, yang lebih parahnya lagi disaksikan oleh anak kecilnya. Namun sebelum tindakan buruk itu berlanjut, seorang pria bernama Sanjay dari kursi belakang tiba-tiba berusaha menghentikan aksi Arjun. Seorang pramugari yang menyaksikan peristiwa tersebut segera menghentikan keributan dengan menginformasikan bahwa pesawat akan mengalami guncangan. Di tengah kekacauan penumpang lainnya, Sanjay melanjutkan pertarungan melawan Arjun beserta pengikutnya. Setelah mengalahkan mereka, Sanjay menuntut Arjun untuk meminta maaf kepada wanita tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jika tidak, Sanjay tidak akan segan untuk menuntaskannya. Di rumah Arjun, sosok ayahnya yang egois dan kejam, bernama Rakesh, terlihat dengan jelas. Rakesh hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Begitu mengetahui bahwa anaknya dipukuli seseorang di pesawat, ia melampiaskan kemarahannya kepada pria di sampingnya. Tak ingin reputasinya tercoreng karena masalah anaknya, ia memerintahkan bawahannya untuk mengirim Inspektur Prakash Kirajiot dan memberikan pelajaran kepada orang yang memukul anaknya. Inspektur Prakash, seorang polisi yang tangguh, jujur, dan sangat mencintai masyarakat serta menjaga keadilan, segera meminta buku catatan kriminal setibanya di kantor polisi untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, bukannya menemukan data tentang Sanjay, ia justru terkejut menemukan 49 kasus tertunda. Menyadari bahwa kasus ini juga tidak akan cepat selesai, ia pun memutuskan untuk langsung mengunjungi rumah Sanjay. Ketika Prakash tiba di kediaman Sanjay yang megah, ia memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan istri Sanjay, Rani. Rani, seorang wanita cantik berhati lembut, memberitahunya bahwa Sanjay saat ini berada di kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Prakash, yang baru melangkah beberapa meter, tiba-tiba berhenti ketika Rani menawarkan mobil pribadi miliknya. Meski tak tahu alasan pastinya, Prakash menolak tawaran itu dan pergi dari sana. Setelah meninggalkan rumah, Prakash dan rekannya terkejut melihat ribuan orang berkumpul di depannya untuk menyaksikan penangkapan Sanjay Rajekot. Sanjay dikenal sebagai orang baik hati yang selalu membantu orang lain. Dengan demikian, tak heran jika semua orang bersedia membantunya saat ia terlibat masalah. Melihat mobil dinasnya yang kini hancur, Prakash terpaksa menggunakan mobil mewah yang sebelumnya ditolaknya untuk segera pergi ke kantor polisi dan mendapati banyak orang menunggu kedatangannya. Alih-alih menanyakan alasan dibalik tindakan Sanjay, Prakash justru marah dan merasa hukum di negaranya sudah tidak berlaku lagi setelah melihat dukungan masyarakat Rajkot terhadap orang yang bersalah. Bukan hanya orang biasa yang mendukung Sanjay, melainkan atasannya Prakash juga langsung melepaskannya tanpa syarat. Hal ini membuat Prakash semakin marah, sehingga ketika ia bertemu dengan Sanjay, ia dengan berani memberikan peringatan bahwa suatu hari nanti ia akan menangkap Sanjay sendiri. Tidak lama setelah Sanjay meninggalkan tempat itu, Prakash menerima telepon dari Rani yang memberitahu bahwa ia akan menjebloskannya dan juga menteri yang telah membantunya ke penjara. Lebih dari itu, Rani bertekad untuk melindungi suaminya dari berbagai ancaman yang dilakukan oleh menteri botak tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan Rani bersama Sanjay menghadiri pernikahan karyawannya yang berlangsung di pertambangan milik Sanjay. Acara ini diselenggarakan dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa orang. Sementara itu, Prakash juga terlihat berada di sekitar tempat tersebut. Namun, tujuan kedatangan Prakash ke sana semata-mata untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sanjay dan mengapa semua orang menyukainya. Setelah mendapatkan semua informasi, ia merencanakan untuk menghabisi Sanjay setelah pernikahan karyawannya berakhir. Salah satu anak buah Sanjay, mengetahui bahwa bosnya berada dalam bahaya, segera melaporkan situasi tersebut kepada Rani. Mendengar berita ini, Rani sangat khawatir akan keselamatan suaminya. Oleh karena itu, saat ia dan suaminya akan pulang, Rani meminta Sanjay untuk kembali bersama pengawalnya. Sepanjang perjalanan, perasaan Rani sangat gelisah dan pikirannya terus berselancar. Setelah mendengar kabar bahwa ada seseorang yang berniat membunuh suaminya, ia pun tak henti-hentinya mengirim pesan kepada asisten Sanjay agar segera bersiap. Ketika Sanjay berhenti di palang pintu kereta api, ia melihat dua mobil mencurigakan stop di belakangnya dan pertarungan hebat pun tak terhindarkan. Meski Sanjay sendirian,
ia mampu membuat lawan-lawannya ketakutan. Untuk menyelesaikan misinya, lawan langsung mengeluarkan senjata dan bersiap untuk mengakhiri hidup Sanjay. Dan ya, sekelompok orang yang berada di sisi Sanjay terlihat di seberang rel kereta memperhatikan situasi tersebut. Si lawan segera pergi dari tempat itu sehingga membuat Sanjay merasa bingung. Keesokan harinya saat Sanjay dan Rani berada berdua, Rani tergerak untuk menunjukkan sebuah lukisan yang dia buat kepada suaminya. Namun, saat dia ingin menunjukkan, Rani melihat suaminya sedang terlibat percakapan dengan beberapa karyawan, sehingga ia memilih untuk menyimpan lukisan itu kembali agar tidak mengganggunya. Keputusan Rani untuk menyimpan lukisan tersebut membuat asistennya merasa heran. Tetapi, asisten tersebut segera memahami bahwa Sanjay saat ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Melihat Sanjay terlihat lebih santai, asisten itu nekat mengingatkan bosnya bahwa esok adalah hari pertama Sanjay bertemu dengan Rani. Mendengar hal itu, Sanjay langsung mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tepat pada pukul 12, semalam Sanjay membawa istrinya ke sebuah lapangan untuk memberinya kejutan. Sementara itu, di tempat lain, Arjun tengah merayakan hari ulang tahunnya dengan penuh kegembiraan. Namun, pada saat momen bahagia tersebut, tayangan muncul yang menunjukkan Arjun berlutut di hadapan seorang wanita yang mengalami pelecehan. Tayangan itu membuat ayahnya marah. Jika video itu semakin banyak dibagikan, reputasinya sebagai seorang menteri akan terancam. Untuk menghindari hal tersebut, ayah Arjun memerintahkan untuk segera menghapus video itu. Di saat yang sama, Rani pulang ke rumah dan mencoba melakukan tes PAK. Sangat bahagianya dia melihat hasil positif yang menandakan bahwa dia sedang hamil. Ia segera menghampiri suaminya untuk membagikan berita baik itu. Namun, ketika Rani ingin menyampaikan berita gembira tersebut, manajer tambang tiba-tiba datang ke rumahnya dengan wajah yang tampak sedih. Manajer tersebut terus meminta maaf kepada Sanjay karena sehari sebelumnya ada orang lain yang mengunjunginya dan mengklaim memiliki tambang di lokasi lain serta memerlukan bahan peledak. Ketika orang itu menawarkan uang 2 kali lipat, setara dengan 3 juta rupiah, manajer itu lantas menyetujuinya. Namun, situasi semakin buruk ketika bahan peledak yang dijual ternyata digunakan oleh teroris untuk meledakkan tempat di wilayah Punjab. Mendengar berita tersebut, Sanjay tentu marah dan langsung menyuruh manajer itu untuk meninggalkan rumahnya. Rani, yang mendengar semua itu, segera menelepon polisi di Rajkot untuk menanyakan rincian lebih lanjut tentang kasus ini. Di sana, pihak kepolisian menjelaskan bahwa insiden ini sangat serius, bahkan Sanjay, yang tidak terlibat, bisa saja terseret. Mendengar keterangan itu, Rani tidak ingin tinggal diam dan langsung pergi mengikuti Sanjay yang sudah menuju lokasi tambang. Setelah sampai di tambang, Sanjay dihadapkan dengan sekelompok orang Punjab yang berusaha menyerang manajer tersebut. Dan karena tidak ingin manajer itu terluka, Sanjay terpaksa melawan mereka sendirian sebelum mengungkapkan kebenaran kepada publik. Rani menyaksikan suaminya berhasil membunuh seorang pria Punjabi. Dia segera memanggil suaminya setelah menyadari ada bahan peledak di sekitar mereka. Ketika Sanjay tiba di sampingnya, bom tersebut akhirnya meledak. Sayangnya, pecahan ledakan tersebut mengenai perut Rani, membuatnya merasakan sakit yang hebat. Namun, saat ia meminta suaminya untuk menemuinya, Sanjay justru lebih memilih menelepon. Karena kerepotan yang ditimbulkan oleh masalah si manajer, nyata menjadi tahu kalau Rani kini berada di rumah sakit. Namun saat ia mendapatkan kabar bahwa Rani telah meninggal dunia, Sanjay sangat terpukul dan langsung menuju rumah sakit. Sambil meratapi nasib yang sedang menimpanya, ia didatangi oleh asisten mendiang istrinya, yang meminta Sanjay membaca pesan yang dikirim oleh Rani. Air mata Sanjay semakin deras saat melihat foto yang dikirimi istrinya, berisi hasil tes kehamilan. Selain itu, seorang dokter juga datang untuk memberitahu bahwa Rani telah mendaftar sebagai pendonor organ. Kepergian Rani benar-benar mengguncang hati Sanjay. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ia sama sekali tidak mengetahui banyak tentang istrinya. Dia sangat menyesali telah mengabaikan Rani dan calon anak mereka. Setelah berlarut-larut dalam kesedihan, Sanjay akhirnya bangkit kembali saat teringat pada perkataan istrinya. Dia segera menghubungi dokter untuk menanyakan siapa saja yang menerima organ istrinya. Setelah mendapatkan informasi tentang penerima organ tersebut, Sanjay langsung memutuskan untuk berangkat ke Mumbai. Dia menggunakan kereta dengan segera. Saat menunggu kereta berhenti, dia didatangi oleh pengawal dan asistennya, Amar. Mereka datang untuk menemaninya bertemu dengan orang-orang yang akan menerima organ dari istrinya yang sudah meninggal. Setibanya di Mumbai, Sanjay dan rombongannya bertemu dengan seorang sopir taksi yang sangat menyenangkan bernama De Niro. Selain menjadi sopir yang ramah, De Niro juga menawarkan tempat belanja dan hotel dengan harga terjangkau. Sepanjang perjalanan ke tujuan,
De Niro terus melontarkan lelucon yang membuat Sanjay merasa bahagia. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan memasuki area yang sedikit kumuh. Setelah menjelajahi daerah tersebut, Sanjay akhirnya menemukan seorang anak yang menerima donor jantung dari istrinya. Anak tersebut bernama Kamar. Kamar adalah seorang anak dengan latar belakang yang menyedihkan. Sejak lahir, ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Ia selalu bergantung pada bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Mendengar kisah Kamar, Sanjay merasa prihatin dengan kehidupannya dan mengajaknya berbelanja. Namun, karena Kamar ingin merasakan kebahagiaan bersama, dia kemudian mengajak teman-temannya untuk ikut bersamanya. Sepulang dari berbelanja, makan, dan bermain, Kamar diteriaki oleh dokter karena tidak beristirahat setelah menjalani operasi. Selain itu, dokter juga memperingatkan Sanjay bahwa transplantasi Kamar tidak ada gunanya jika polusi di sekitarnya masih ada. Akibat rasa ingin tahunya, Sanjay pun segera pergi ke lokasi tersebut. Begitu sampai di tempat itu, Sanjay dan rekan-rekannya langsung batuk-batuk, sehingga ia segera bertanya mengapa pembuangan sampah bisa terjadi di area yang sangat terbatas. Di tempat itu, dokter mengungkapkan bahwa dahulu lokasi pembuangan tersebut sangat luas. Namun, karena seorang pengusaha memberikan lahannya untuk pembangunan sebuah mal secara terpaksa, sekarang area pembuangan menjadi sempit. Sebelum meninggalkan tempat, Sanjay yang sepertinya mengenal pengusaha itu meminta kepada bawahannya untuk mengurus semua hal agar ia dapat berjumpa dengan pemilik tanah, karena ia ingin membantu masyarakat di sana agar terhindar dari pencemaran udara. Setelah itu, ia bertemu dengan orang pertama yang menerima organ dari mendiang istri. Sanjay kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemui penerima organ kedua yang adalah seorang wanita bernama Paidehi. Dia datang ke lokasi tersebut untuk melihat mata dari istrinya serta mengembalikan Mangala yang ia gadaikan demi pelaksanaan operasi mata. Selanjutnya, Sanjay bertemu dengan penerima donor terakhir bernama Nisa, yang masih dirawat di rumah sakit. Namun, ketika ia tiba di sana, ia melihat dua orang di luar ruangan Nisa sedang menangisi situasi tersebut. Setelah mengetahui bahwa Nisa berada dalam kondisi kritis, Sanjay langsung menyamar sebagai seorang pendeta untuk masuk ke dalam ruangan dan melihatnya secara langsung. Melihat Nisa yang terbaring lemah, ia segera menghubungi dokter jantung terbaik di dunia, Dr. John, untuk membantu dokter India dalam menangani Nisa agar segera pulih. Meskipun melalui video call, Dr. John tidak menemui kesulitan saat membimbing dokter India, dan akhirnya, Nisa benar-benar berhasil pulih. Setelah mengunjungi 3 orang penerima organ dari istrinya, Sanjay berencana kembali ke Rajkot. Namun, dalam perjalanan, ia terjebak dalam kemacetan karena ada kampanye yang dilakukan oleh menteri. Tanpa disadari Sanjay, keberadaannya diketahui oleh seorang polisi yang mengatur lalu lintas, dan polisi itu segera melaporkannya kepada Arjun. Untungnya, Arjun tidak mempercayai laporan yang diberikan oleh polisi tersebut. Tak lama setelah Arjun menerima panggilan dari polisi, ia juga mendapatkan telepon dari Prakas yang memberi informasi bahwa posisinya mendekati lokasi kampanye. Mengetahui hal ini, Arjun meminta polisi untuk menampilkan wajah Sanjay di layar LED. Wajah Sanjay yang muncul di layar membuat menteri merasa gelisah, dan ia segera memerintahkan anaknya untuk menangkap Sanjay. Segera setelah menerima perintah tersebut, Arjun langsung bergerak untuk melakukannya. Di tengah kejar-kejaran yang terjadi, Arjun terus menyerang Sanjay. Namun, semua serangan itu dapat dihindari oleh Sanjay. Hal ini membuat Arjun merasa frustrasi, sehingga ia mencoba menyerang lagi, tetapi akhirnya ia malah terkena senjatanya sendiri. Salah satu anak buah menteri yang menyaksikan Arjun terjatuh melaporkan kejadian tersebut kepada menteri, yang mendengar berita ini sangat terpukul dan tak berdaya. Sementara itu, di Rajkot, Prakas yang datang ke rumah Sanjay memberitahu semua orang di sana bahwa tujuan keberangkatan Sanjay ke Mumbai adalah untuk menghabisi nyawa anak seorang menteri. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh asistennya, yang berkata bahwa Sanjay sebenarnya pergi ke Delhi untuk memeriksa kondisi penerima organ Rani. Mendengar penjelasan ini, Prakas langsung pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Sanjay, setelah berhasil lolos dari pengejaran Arjun dan teman-temannya, ia segera menuju stasiun kereta. Sebelum menaiki kereta, ia meminta salah satu anggota timnya untuk menghapus semua informasi pribadi penerima donor, agar identitas mereka tidak terungkap kepada menteri yang dipastikan memiliki niat buruk. Setelah mengeluarkan perintah tersebut, Sanjay bersama timnya langsung memasuki kereta. Namun, di tengah perjalanan, semua ponsel anggota timnya tiba-tiba berdering. Amar, yang menyadari bahwa itu adalah panggilan dari menteri, langsung menyerahkannya kepada Sanjay. Dalam pembicaraan itu, Sanjay menerima ancaman serius dari menteri, yang menyatakan akan melukai penerima donor sebagai balas dendam atas kematian anaknya. Meskipun demikian,
Sanjay tidak merasa terbebani dengan ancaman itu dan bertekad untuk kembali ke Mumbai. Di daerah tempat tinggalnya, semua warga berkumpul karena ada yang meninggal akibat pencemaran yang semakin parah. Salah satu warga yang tidak ingin keadaan ini dibiarkan begitu saja beranikan diri untuk mengusir orang yang kerap membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Namun alih-alih mengindahkan permintaan itu, para pelanggar malah mendorong warga tersebut hingga hampir terjatuh. Keesokan harinya, menteri yang benar-benar bertekad menghancurkan Sanjay pergi ke kantor polisi untuk meminta informasi mengenai penerima organ Rani. Sayangnya, mereka tidak menemukan apa-apa karena informasi tersebut sudah ditangani oleh anggota tim Sanjay terlebih dahulu. Meski begitu, seorang polisi memberi saran kepada menteri untuk menuntut Sanjay dan anak buahnya, agar mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar buronan. Dengan cara itu, pihak kepolisian bisa menyebarluaskan foto Sanjay di media dan melakukan penangkapan secara langsung. Di tempat lain, Sanjay yang tidak ingin penerima donor ditemukan oleh menteri, meminta bantuan seorang pria bernama Samsul untuk membujuk Paidehi agar mau ikut bersamanya ke Rajkot. Namun sebelum itu, Samsul ingin memahami terlebih dahulu alasan dibalik keputusan Sanjay untuk membawa Paidehi. Setelah mengetahui segala kejadian yang menimpa Paidehi, dan menceritakan peristiwa yang membuatnya kehilangan penglihatannya, Samsul berani mengunjungi rumah Paidehi bersama Sanjay. Kehadiran Sanjay, yang tidak disukai sedikit pun oleh ayah Paidehi, membuatnya harus berpura-pura sebagai dokter bedah mata. Berkat penyamaran tersebut, sang ayah bisa sedikit menerima kehadirannya. Saat Sanjay hendak pergi, Paidehi memberinya makanan dan meminta agar dimasak oleh istrinya. Saat itu, perasaan sedih langsung menyelimuti Sanjay yang teringat akan kenangan indah bersama sang istri. Setelah mengunjungi Paidehi, Sanjay melanjutkan perjalanannya untuk menemui ayah Nisa. Ayah Nisa mengatakan bahwa putrinya dari kecil sudah memiliki hati yang lemah. Namun, saat ini Nisa sangat terluka karena pacarnya berniat untuk menikahi orang lain. Hal itu membuat Nisa kembali merasa sakit. Menyadari bahwa kesedihan Nisa disebabkan oleh kekasihnya, Sanjay secara tiba-tiba pergi ke tempat gym. Entah dari mana ia mendapatkan informasi tersebut, setibanya di lokasi, Sanjay langsung mendekati pacar Nisa dan memintanya agar tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun, karena pria tersebut sangat tidak peka, hal ini membuat Sanjay merasa kesal. Ditambah lagi, kehadiran seorang pria parubaya yang ikut campur membuat emosi Sanjay semakin meningkat. Di kantor polisi, menteri datang kepada manajer pertambangan dan memaksanya untuk merekam pengakuan seakan-akan ledakan yang terjadi di Punjab disebabkan oleh Sanjay yang memberikan bahan peledak kepada para teroris. Setelah selesai dengan cara yang sangat brutal, menteri menghabisi sang manajer dan menyudutkan semua masalah kepada Sanjay. Amar, yang mendengar berita tentang kematian manajer tersebut, langsung melaporkan kepada Sanjay dan menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi. Tak lama setelah itu, polisi datang membawa sopir truk yang semalam dipukuli habis-habisan oleh Sanjay. Amar, yang mengetahui bahwa polisi akan menangkap Sanjay, segera memberikan satu kantong uang sebagai suap. Menyaksikan hal itu, polisi tersebut pun bisa melepaskan Sanjay, tetapi harus membawa 2 orang untuk memberikan pernyataan di kantor polisi. Meskipun istrinya sudah tiada, kenangan semangatnya selalu menyertai Sanjay. Saat Sanjay duduk sendirian, ia melihat bayangan istrinya meminta agar ia tidak hanya diam saat ada masalah. Mendengar itu, Sanjay berjanji untuk melindungi semua orang, terutama mereka yang menerima organ tubuh Rani. Sanjay yang memperoleh pencerahan dari bayangan istrinya, tiba-tiba sudah berada di rumah Prakas. Ia bahkan mendengar semua percakapan Prakas dengan sang menteri, yang menawarkan 1 crore bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi rinci tentang Sanjay. Mendengar ini, Sanjay langsung memberikan pelajaran kepada mereka saat itu juga. Dalam kondisi saling serang, istri Prakas tiba-tiba masuk ke dalam rumah, menghentikan pertikaian mereka. Melihat situasi tersebut, Sanjay memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun sebelum pulang, ia mengingatkan Prakas untuk menjadi polisi yang jujur seperti yang diharapkan semua orang kepadanya. Malam itu, Sanjay menemui Adul, orang yang memberikan lahan di tempat tinggal Tamar. Tujuan kedatangannya adalah untuk membeli kembali tanah tersebut. Ia memberikan tawaran yang sangat tinggi, yaitu sebesar 750 crore, bahkan dia bersedia menggandakan harga itu agar bisa mendapatkan semua lahan yang telah dibelinya. Untuk meyakinkan Adul, Sanjay menunjukkan mobil box penuh uang, yang langsung membuat pemilik tanah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan masalah tanah, Sanjay kemudian berkunjung ke rumah Paidehi untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalani Paidehi. Kunjungan kali ini disambut hangat dengan senyuman ayah Paidehi. Namun, senyumnya menghilang ketika kedua cucunya menunjukkan sikap tidak menyukai kakek mereka. Melihat kesedihan ayahnya,
Sanjay segera mendekat dan memberikan nasihat untuk mengubah sikap kakek yang selalu menang dalam segala keinginan anak dan cucunya. Mendengar itu, ayah Paidehi segera mengambil sertifikat rumah dan menyuruh anaknya untuk menjaminkan rumah tersebut agar usaha yang mereka jalani bisa lebih berkembang. Di saat yang sama, menteri yang dalam perjalanan menerima telepon dari Prakash yang mengatakan bahwa ia telah menemukan penerima donor untuk istri Sanjay. Berita ini membuat menteri sangat bahagia karena ia bisa membalas dendam atas kematian anaknya. Ketika suami Paidehi mengantar temannya untuk membuat laporan ke polisi, ia melihat wajah Sanjay di papan buronan dan segera bergegas pulang untuk memberitahu semua orang. Setibanya di rumah, dengan panik ia menjelaskan bahwa Sanjay, atau dokter spesialis mata, adalah seorang teroris yang terlibat dalam pengeboman di Punjab. Meragukan pernyataan Paidehi, ayahnya segera memanggil Samsul untuk datang. Saat Samsul tiba, ia menjelaskan bahwa orang yang mengaku sebagai dokter bedah kemarin adalah Sanjay dari Rajkot. Kedatangannya hanya untuk memastikan bahwa mata istrinya yang didonorkan kepada Paidehi dalam kondisi baik. Untuk meyakinkan semua yang ada di sana, Samsul meminta mereka mencari informasi tentang Sanjay di internet jika mereka masih ragu. Sanjay sekarang merasa cemas ketika kondisi di ruang perawatan tiba-tiba menurun. Ia bertanya-tanya tentang beberapa pasien yang mengalami gejala serupa. Setelah mendengar ada 6,000 pasien dan hanya 25 rumah sakit, Sanjay segera mengambil langkah untuk memindahkan semua pasien ke rumah sakit yang lebih besar. Setelah mengurus hal tersebut, Sanjay tiba di rumah Nisa ketika kekasih Nisa datang dan terus-menerus memanggil namanya. Melihat situasi itu, Sanjay langsung menegurnya agar tidak mengganggu kehidupan Nisa lagi. Namun, meskipun demikian, Nisa malah melontarkan kata-kata kasar kepada Sanjay yang masih terjebak dalam cinta yang salah. Ungkapan kebencian yang terus-menerus ditujukan kepadanya membuat para pengikut merasa tidak tahan, sehingga dengan suara yang keras, ia menjelaskan bahwa orang di depannya adalah Sanjay Rajkot dan kedatangannya ke sini untuk memastikan kesehatan jantung istrinya. Mendengar hal itu, Nisa yang pikirannya mudah beralih langsung mendekati Sanjay dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Keadaan kamar yang semakin memburuk membuatnya terus menyalahkan Sanjay yang dia kira sebagai ayahnya, karena telah meninggalkannya di tempat yang penuh sampah. Amar yang mendengar hal tersebut meminta Kamar untuk tidak berkata buruk tentang Sanjay, karena Sanjay bukanlah ayahnya. Tujuan Sanjay datang ke Kamar adalah untuk memastikan paru-paru istrinya tetap sehat. Tak lama setelah itu, Sanjay berkunjung ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kamar yang semakin kritis. Di sana, ia memberi semangat kepada Kamar agar terus berjuang melawan penyakitnya. Sanjay juga berjanji akan mengajak Kamar berkeliling dunia setelah sembuh. Mengenai Kamar yang selalu menganggapnya sebagai ayah, Sanjay dengan senang hati menerima Kamar sebagai anaknya juga. Sementara itu, para pengikut menteri datang ke tempat tinggal para penerima donor untuk mengunjungi rumah Paidehi. Sayangnya, saat mereka tiba, Paidehi dan keluarganya sudah tidak ada di sana karena sedang menuju rumah sakit untuk berusaha mendapatkan bantuan dari Sanjay. Adik Nisa yang melihat Sanjay menjadi pahlawan bagi banyak orang merasa terpanggil untuk mengumumkan hal itu kepada publik dengan menggunakan siaran langsung di Facebook. Dalam siaran tersebut, adiknya memberitahu para pengguna FB bahwa Sanjay telah menyelamatkan nyawa kakaknya. Saat ini, Sanjay masih fokus pada kesehatan Kamar, dan siarannya berhasil menarik perhatian semua orang terhadap kebaikan Sanjay. Namun, sayang seribu sayang. Di antara niat awal untuk memberitahukan semua orang tentang kebajikan Sanjay, rupanya hal itu disalahgunakan oleh Prakash untuk niat buruknya. Ia segera memberitahu menteri mengenai keberadaan para penerima donor yang kini berada di rumah sakit. Mendengar informasi itu, menteri langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera ke rumah sakit. Amar saat ini memberitahu Sanjay bahwa dokter jantung telah mendarat di bandara. Setelah mendengar hal itu, Sanjay dan bawahannya segera bergegas pergi. Tak lama setelah Sanjay pergi, Paidehi beserta keluarganya tiba di rumah sakit. Kedatangan mereka segera membuat situasi di rumah sakit menjadi kacau setelah mereka memberitahu bahwa Paidehi sedang diburu oleh anak buah menteri. Sehingga tanpa ragu, para petugas rumah sakit segera mengunci gerbang. Melihat ratusan anak buah menteri menyerbu rumah sakit, para pengikut Sanjay merasa perlu memberitahu bos mereka karena percaya bahwa mereka tidak akan mampu melawan semua itu sendirian. Di saat mendengar berita tersebut, Sanjay memilih untuk kembali ke rumah sakit. Tak lama setelah panggilan telepon berakhir, pengikut menteri langsung merusak pagar. Saat itu juga, mereka melawan sekitar 200 orang. Jelas sekali perbedaan yang sangat mencolok ketika anak buah Sanjay tidak dapat berbuat banyak dengan mobil seadanya. Sanjay datang dan segera membentuk barisan untuk melawan para pengikut menteri. Sanjay sangat marah setelah seluruh pengikut menteri berhasil ditangani, ketika dokter paru-paru yang ia panggil dari Dubai tidak bisa keluar dari bandara karena ada masalah dengan paspornya.
Hal ini menyebabkan operasi di ruangan terhambat dan mengancam nyawa pasien, tanpa ada yang tahu bahwa semua ini adalah ulah menteri. Ia kemudian langsung menuju rumah menteri. Setibanya di sana, Sanjay dengan ganas menghabisi semua penjaga seorang diri, lalu menghampiri menteri dan memberitahu bahwa operasi sekarang sedang berlangsung. Sebelumnya, ia telah mengatur segala sesuatunya agar kedatangan dokter spesialis paru-paru bisa berjalan lancar, tetapi situasi tersebut tetap membuat menteri sangat bersikeras untuk mengejar si penerima donor. Namun ketika menteri diancam, karirnya yang terancam membuatnya merasa lemah dan tak berdaya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pasien bisa diselamatkan dan sembuh total. Sayangnya, Prakas datang dan langsung membawanya ke kantor polisi. Sekali lagi, akibat dari kebaikan yang selama ini Sanjay tunjukkan, warga Mumbai berbondong-bondong ke rumah sakit untuk berdemonstrasi, tak ingin Sanjay yang telah memberikan dampak positif bagi mereka ditangkap. Hal ini membuat Prakas berubah keputusan dan segera melepaskan borgolnya. Sebuah akhir yang cukup mengejutkan.